Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Andriani Ramadina. Saya kelas 11 IPS 4. Saya di sini akan menceritakan tentang fase-fase pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Periode pertama. Periode ini disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama karena pada masa ini kental dipengaruhi oleh keluarga Persia. Khalifah Abu Abbas Asyafah menggunakan kekuatan militer untuk menghancurkan sisa-sisa kekuatan Bani Umayyah. Khalifah Abu Abbas Asyafah meninggal pada tahun 754 Masehi dan digantikan oleh saudaranya yaitu Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur berpikir bahwa seorang politis bisa menggantikan posisinya. Kemudian Abu Ja'far al-Mansur menggeser Abu Muslim al-Qurasyani sebagai gubernur, tetapi ditolak. Pada tahun 759 Masehi, Abu Ja'far al-Mansur memimpin sebuah ekspedisi ke Tabaristan. Penerus Abu Ja'far al-Mansur adalah anaknya yaitu Al-Mahdi. Al-Mahdi tidak sejalan dengan Abu Ja'far al-Mansur. Dia melawan lawannya dengan cara lembut. Pada saat itu ada seseorang yang mengaku sebagai nabi yang berkerudung dan banyak orang yang mengikuti orang itu, tetapi oleh Khalifah Al-Mahdi bisa diberantas. Lalu ada juga seorang Syekh Ibnu Abdul Al-Qudus yang menyebarkan ajaran Zoroastrianisme yang merusak budaya Islam, kemudian berhasil diberantas sampai ke akar-akarnya. Sepeninggal Khalifah Al-Mahdi digantikan oleh Khalifah Al-Hadi. Ia memerintah selama 1 tahun karena sakit, kemudian digantikan oleh Harun ar-Rasyid pada tahun 786 Masehi. Pada awal pemerintahan Harun ar-Rasyid, kaum Khawarij mengadakan pemberontakan, tetapi berhasil ditumpas oleh Gubernur Ibrahim bin Iqbal. Pemberontakan juga terjadi di Armenia. Lalu Ratu Airin membuat kekacauan di wilayah-wilayah perbatasan. Karena itu menimbulkan kecemburuan, rasa iri kepada para bangsawan Arab. Khalifah Harun ar-Rasyid membangun peradaban ilmu pengetahuan dengan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan bagi masyarakat luas. Pada masa ini, para pencari ilmu dari Eropa datang dari wilayah Inggris dan Perancis untuk thalabul ilmi dari Islam. Fase ini disebut dengan pengaruh Eropa karena beberapa khalifah yang berkuasa berkebangsaan Eropa seperti Al-Amin, Al-Makmun, putra dari Harun ar-Rasyid, ibunya orang Persia, dan beberapa khalifah lainnya. Fase kedua pada tahun 847 Masehi dikenal dengan pengaruh kekuasaan Turki pertama. Fase ini dimulai dari khalifah ke-10 yaitu Al-Mutawakkil. Peradaban ilmu dan peradaban lainnya seperti membangun istana, masjid, dan kota masih berjalan baik pada waktu itu. Peradaban mulai menurun, tetapi para pelajar dari Eropa masih berbondong-bondong belajar di pusat-pusat peradaban kota. Pemerintahan dinasti Abbasiyah goyah sehingga pasukan Bizantium mulai berani memberontak lagi. Mereka menguasai provinsi Muslim di Brisilia, Asia Kecil, dan merebut Dimyat di Mesir. Rakyat pun banyak yang
merasa tidak puas. Kekacauan timbul di mana-mana. Keadaan itu dimanfaatkan pasukan pegawai Turki dan mencoba merebut kekuasaan untuk menghindari bentrok tersebut. Penguasa berikutnya adalah Khalifah Al-Muntasir, namun ia memerintah sangat singkat, yaitu 6 bulan. Karena meninggal, kedudukannya kemudian dipegang oleh Al-Musta'in. Tetapi karena dominasi para pegawai Turki begitu kuat, Khalifah Al-Musta'in menguasai Baghdad. Para pengawal Turki itu kemudian mengukuhkan Al-Mu'taz, anak Al-Mutawakkil, menjadi khalifah untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Baru pemerintah selama 3 tahun. Khalifah Al-Mu'taz diturunkan oleh Al-Muhtadi yang berusaha mengembalikan kekuasaan pengawal Turki. Akhirnya ia masuk penjara sampai meninggal dunia. Berikutnya, pemerintahan dikuasai oleh Al-Muqtamid, anak sulung Al-Mutawakkil yang masih hidup. Masa pemerintahannya selama 12 tahun. Dia berhasil dalam menguasai Al-Mu'tadid pemerintahan selama 12 tahun. Setelah 12 tahun memerintah, pada tahun 902 Masehi, Khalifah Al-Mu'tadid meninggal. Kekhalifahan diturunkan kepada anaknya yang bernama Al-Muqtafi. Ia seorang khalifah yang sangat dicintai oleh rakyat. Al-Muqtafi meninggal setelah memerintah selama 5 tahun. Khalifah Al-Mu'tadid digantikan oleh Al-Muqtadir yang memerintah selama 25 tahun. Di dalam struktur pemerintahannya ada seorang menteri yang soleh dan cakap bernama Ibnu Furat. Ketika masa kepemimpinannya habis, kekuasaannya berada di tangan ibunya. Ia seorang ibu yang berakhlak mulia, cakap, dan tanggung jawab. Setelah Khalifah Al-Muqtadir turun tahta, Khalifah beralih kepada Abu Mansur, anak Al-Muqtadid, bergelar Al-Qahir. Ia tak lama memerintah karena kekejaman orang-orang Turki sangat membencinya. Oleh karena itu, ia tidak lagi dipercaya menjadi khalifah. Sebagai penggantinya adalah Ar-Radi, anak Al-Muqtadin. Periode ketiga. Periode ini disebut sebagai periode Persia kedua. Khalifah Al-Muttaqi memerintah tidak lama, kemudian Jenderal Tujun menduduki Khalifah Al-Muttaqi sebagai khalifah pada tahun 944 Masehi. Selama Al-Muqtafi memerintah, ada perubahan peristiwa politik. Pada waktu itu tampil penguasa baru di Dailimi, yaitu dinasti Buwayyah. Khalifah Al-Muqtafi mengundang dinasti Buwayyah ke Baghdad. Ia menghendaki agar para pengawal Turki itu disingkirkan dari istana Baghdad dengan harapan dominasi pengawal Turki yang terlalu keterlaluan. Ahmad bin Buwaih kemudian ditunjuk sebagai Al-Amin Al-Umaro oleh Khalifah. Maka akhirnya pemegang kekuasaan yang sebenarnya adalah Ahmad bin Buwaih dari dinasti Buwayyah. Keadaan itu membuat kedudukan khalifah tetap tidak baik. Khalifah Al-Muqtafi berkuasa hanya selama 2 tahun hingga tahun 945 Masehi. Kemudian setelah pemegang tahta digantikan oleh Al-Muti, pemerintah hingga tahun 947 Masehi. Setelah Al-Muti kemudian beralih kepada Atoi yang memerintah sampai tahun 991 Masehi.
kepemimpinan At-Ta'i tidak sesuai dengan keinginan penguasa dinasti Buwaihiyah sehingga ia diturunkan dari tahta kemudian digantikan oleh Al-Qadir. Khalifah Al-Qadir ini merupakan salah satu khalifah yang harum namanya karena ia khalifah yang soleh dan berakhlak mulia. Al-Qadir kemudian menurunkan tahta kepada anaknya yang bernama Abu Ja'far Abdullah yang bergelar Al-Qaim. Khalifah yang berkuasa pada periode ini tidak mampu menjaga kondisi politik sehingga keadaan tidak stabil. Penyebab utamanya adalah terjadinya perebutan jabatan Amin al-Umaro di antara para petinggi dinasti Muawiyah sendiri. Pada kondisi itu, para khalifah sampai kehilangan legitimasi keagamaannya. Buktinya, posisi khalifah sebagai khatib salat Jumat digantikan oleh orang-orang dari dinasti Buwaihiyah yang menganut aliran Syiah, sedangkan dinasti Abbasiyah menganut aliran Sunni. Pada tahun 1075 Masehi, Al-Qaim meninggal, lalu digantikan oleh cucunya Abu Qasim Abdullah yang bergelar Al-Muqtadi.